Selamat siang. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang ringgasan, abstrak, dan sintesis. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ringgasan. Ringgasan adalah menyajikan kembali sebuah tulisan yang panjang ke dalam bentuk yang pendek. Adapun jenis ringgasan yaitu yang pertama, ringgasan atas novel, yang kedua, ringgasan atas buku laporan tahunan, dan yang ketiga, ringgasan atas bab sebuah buku. Nah, tujuan ringgasan itu ada 4, yaitu yang pertama, memahami dan mengetahui isi sebuah karangan. Yang kedua, mengembangkan ekspresi serta penghematan kata. Yang ketiga, belajar cara menyusun karangan dan gagasan yang baik. Dan yang keempat, belajar memecahkan suatu masalah pada suatu karangan. Nah, selain tujuan, ada pun ciri-ciri sebuah ringkasan. Yang pertama, mempertahankan urutan pikiran dan cara pandang penulis asli. Yang kedua, bersifat netral. Yang ketiga, mewakili gaya asli penulisnya. Yang keempat, menandai kalimat topik setiap paragraf. Dan yang kelima, menghilangkan segala macam hiasan. Kemudian, ada cara yang perlu diperhatikan sehingga kita bisa meringkas dengan baik. Yang pertama, itu menghilangkan segala macam hiasan dalam teks yang diringkas. Contohnya pada ilustrasi, keindahan gaya bahasa, dan juga penjelasan yang terperinci. Nah, ada pun prosedur pembuatan ringkasan, yaitu yang pertama, tahap membaca. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tahap ini adalah yang pertama, tujuan dan maksud penulis. Yang kedua, pokok persoalan atau tema tulisan. Yang ketiga, sikap pengarang terhadap pokok persoalan yang dimaksud. Dan yang keempat, sikap pengarang terhadap pembacanya. Nah, tahap kedua itu adalah tahap menyeleksi. Tujuan dari langkah kedua ini adalah untuk memilah-milah bagian inti dan bukan inti, meleksi pikiran utama dan pikiran penjelasnya. Pikiran-pikiran utama penulis dikumpulkan untuk dijadikan dasar dalam penulisan ringkasan. Tahap selanjutnya adalah tahap menulis. Hal yang harus diperhatikan pada tahap ini adalah merekonstruksi ide, menyaring, serta memadatkannya tanpa mengganggu keutuhan dan keaslian maksud penulis aslinya. Tahap selanjutnya adalah membandingkan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tahap ini adalah yang pertama, inti isi bacaan direproduksi dengan bahasa sendiri. Yang kedua, jika hendak menyertakan pikiran penjelas, maka pikiran tersebut harus benar-benar terpilih, yakni memberikan sokongan yang berarti bagi pikiran utamanya. Yang ketiga, tidak boleh menyertakan pikiran lain di luar pikiran asli penulisnya. Selanjutnya adalah abstrak. Abstrak merupakan ringkasan berupa rangkuman yang lazim biasanya digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Oleh sebab itu, abstrak terikat dengan aturan penulisan ilmiah. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis sebuah abstrak. Pertama, latar belakang atau alasan atas topik yang dipilih. Kedua, tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Ketiga, metode atau bahan yang digunakan dalam penelitian. 4. Kesimpulan hasil atas penelitian. Lalu, panjang pendek sebuah abstrak amat ditentukan oleh tujuannya. Apabila abstrak ditulis untuk keperluan jurnal, maka panjangnya antara 75 sampai 100 kata, sedangkan untuk skripsi 200 sampai 250 kata. Adapun contoh dari abstrak. Abstrak tradisi lisan Indonesia mengalami ancaman kepunaan karena berbagai sebab sehingga diperlukan usaha-usaha yang komprehensif untuk memeliharanya. Makalah ini akan membicarakan berbagai cara perekaman tradisi lisan dari Provinsi Jawa Barat, NTT, Sulawesi Utara, dan Papua, serta tantangan yang dihadapinya. Tujuannya adalah menjelaskan perlunya usaha inventarisasi sebagai tahap awal penyelamatan tradisi tersebut dengan metode observasi langsung yang ditunjang oleh kepustakaan. Penelitian diharapkan mampu merekam secara akurat sebagai tradisi lisan yang ada dalam masyarakat Indonesia. Dalam menulis abstrak, perlu diperhatikan kesepakatan umum
dalam dunia ilmu bahwa abstrak ditulis dalam bahasa Inggris. Misalnya, apabila sebuah artikel untuk jurnal atau skripsi ditulis dalam bahasa Indonesia, maka abstraknya ditulis dalam bahasa Inggris. Yang ketiga adalah sintesis. Sintesis merupakan merangkum intisari bacaan yang berasal dari beberapa sumber dengan memperhatikan data publikasi atas sumber-sumber yang diingin gunakan. Adapun syarat-syarat untuk penulisan sintesis. Yang pertama adalah penulis harus bersikap objektif dan kritis atas teks yang digunakan. Yang kedua, bersikap kritis atas sumber yang dibacanya. Yang ketiga, sumber pandang penulis harus tajam. Yang keempat, penulis harus dapat mencari kaitan antar satu sumber dengan sumber lainnya. Yang kelima, harus menekankan pada bagian yang sumber yang diperlukan. Fungsi dari penulisan sintesis adalah sebagai pendapat gagasan atau ide baru yang diberikan penulis untuk memecahkan masalah yang ditemukan. Gagasan ini dapat berupa pandangan, komentar, pembahasan atau bentuk lain secara argumentatif oleh penulis dalam batas-batas tertentu. Hasil dari sintesis dapat berupa data, fakta, informasi, atau ide pokok baru yang sebelumnya belum pernah ditulis oleh orang lain. Adapun prosedur-prosedur pembuatan sintesis. Yang pertama, membaca sumber rujukan secara cepat dan kritis. Yang kedua, meringkas gambaran umum dan rancangan yang dipilih dalam sumber rujukan berkaitan dengan topik yang dikerjakan. Yang ketiga, mencatat pokok pikiran yang berkaitan antara gagasan penulis dengan gagasan yang ada dalam sumber rujukan yang dibaca. Dan yang keempat, mencatat kritik penulis terhadap teori yang diajukan dalam sumber rujukan. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih.